Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, masih hangat ya, masih viral, masih banyak yang menyoroti, yaitu tentang pesantren Al-Zaitun. Dan khususnya sekarang orang lebih banyak menyorot kepada sosok Profesor Dr. Panji Gumilang, Master Pertanian. Teman-teman, banyak sekali ya yang kontra dengan sosok ini, dan tentunya dengan pesantren Al-Zaitun pada umumnya. Digadang-gadang bahwa pesantren Al-Zaitun ini terafiliasi dengan NII, Negara Islam Indonesia, ya. Dan disinilah banyak dicetak para teroris, dan murid-muridnya diajarkan mengkafir-kafirkan orang yang tidak seiman, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya mengumpulkan banyak fakta bahwa seorang Panji Gumilang itu adalah seorang nasionalis, teman-teman. Dan dalam video ini kita akan melakukan uji emisi, ya. Kita akan menguji sejauh mana ya fakta bahwa memang Panji Gumilang adalah seorang nasionalis ataukah sebaliknya. Untuk itu teman-teman, saksikan terus video ini dari awal sampai selesai, dan mari kita simak baik-baik, kita cermati apa yang sedang terjadi. Dan ini bukan masalah kecil. Ini adalah masalah besar yang akan menentukan arah bangsa ini ke depannya, teman-teman, ya. Jadi kita sebagai anak bangsa, tentunya kita peduli dengan fenomena ajaib yang sekarang terjadi di negara ini. Selamat menyaksikan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Karena saya cinta tanah air. Saya merasa lega. Oh, ternyata Indonesia Raya. Saya berani mengusulkan pada seluruh yang memegang kepentingan pendidikan dan kepada Departemen Pendidikan Nasional, masukkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa ini ke seluruh murid di Indonesia ini setiap hari. Tunggu 6 tahun. Kalau nggak sabar 6 tahun, 3 tahun. Signifikan perubahan anak-anak kita nanti. Harus membayar hutang. Orang yang bisa membayar hutang itu hebat. Biarkan yang sudah berhutang dan dikorupsi, ya biarkan itu bagian masing-masing. Nanti juga ditembak mati. Ya, aku matilah. Macam-macam. Jadi tugas kita bukan korupsi, tapi membayar hutang yang dikorupsi banyak orang itu. 10.000 triliun. 667 miliar dolar. Kalau diberikan kerupuk, wah, Amerika itu kita lempar kerupuk, habis Amerika. Mengapa kok kerupuk contohnya? Kerupuk kan tidak membahayakan. Kita kan toleransi dan damai. Kalau melempar-lemparnya kerupuk, jangan lempar bom.
Lempar kerupuk, orang Amerika mencoba, ini apa ini? Makan enak. Dari mana? Dari Indonesia. Ayo kita ke Indonesia. Sampai di Indonesia, jangan cerita kerupuk lagi. Kerupuk hanya untuk memancing Anda supaya datang kemari. Datanglah generasi muda yang bisa berkomunikasi. Amerika, berapa hutang kami? Oh sekian. Oke, catat. Inggris panggil, berapa? Eropa semua panggil berapa? Catat. Dan minta tempo 10 tahun. Jangan kalian berikan bunga sama sekali. Dan nanti kalau 10 tahun tidak kami bayar, ambil negara kami. Wah, kan taruhannya negara. Kalau sudah taruhannya negara, taruhannya nyawa. Nah, itulah jihad untuk membayar hutang. Jangan taruhan nyawa tapi bunuh diri, itu nggak ada artinya. Bom bunuh diri, masuk surga siapa? Surgamu itu di duniamu ini. Kalau di duniamu bagus, nanti juga imbalannya bagus. Jangan di dunia bedil diri sendiri kok ingin masuk surga. Surganya sopo itu? Surganya mbahmu apa? Negara tata titi tentrem kertotur harjo sarwa ngampuraning Gusti murping dumadi. Itulah yang dinamakan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sudah bisa membayar hutang dan memberi makan bangsanya dengan cukup. Baru tegeh itu bangsa. Baru itu tegak itu bangsa. Baru itu cerdas itu bangsa. Karena apa? Sehat. Maka jadi cerdas. Maka manusiawi. Datang kemana-mana senyum. Bagus. Dari mana? Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Pancasila. Ini nggak nanya agama lagi. Sudah tidak berpikir kerukunan beragama lagi. Sudah punya dasar kerakyatan. Persatuan Indonesia kok masih cipta agama. Agamanya masing-masing. Gampang nggak membayar hutang? Yang tidak gampang itu hutang tapi dikorupsi. Itu tidak gampang untuk kita. Kalau untuk orang-orang itu tujuannya seperti itu. Hutang sebanyak-banyaknya, korupsi secukup-cukupnya. Ya, wayah gini gegeran. Gegeran apa? Gegeran uang 324 triliun. Yang satu ngomongin begini, yang satu ngomongin itu. Presidennya begini, presidennya begitu. Jadi nanti cerdas manusiawi. Kalau sudah mempunyai niat dan disepakati oleh dunia menjadi tuan rumah event olahraga internasional sepak bola, lah nggak boleh ditunda. Itu namanya tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kok nggak difikirkan? Memang dunia itu yang namanya Israel nggak boleh menang bertanding sepak bola. Boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak bisa menang kan Indonesia. Makanya jadi tuan rumah. Ikut main tanpa bertanding. Untuk memperebutkan 24. Enak tidak? Ya enak nggak enak. Setelah begitu mau undian dibatalkan oleh gubernur. Itu mestinya negara serikat, bukan negara kesatuan. Nah, negara kesatuan kok gubernur bisa membatalkan? Dari mana itu undang-undang dasarnya? Mestinya kan presidennya. Oh, yang minta tanda tangannya presiden. Pidatolah presiden. Ini itu, tapi belum juga poin.
Nggak ada poinnya, walaupun pidato kemarin. Orang masih disuruh berpikir. Ini namanya tidak fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah sebelum kita punya niat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya niat, tawakal pada Allah. Lah ini tawakalnya pada majelis ulama. Majelis ulama tidak setuju. Muhammadiyah tidak setuju. Dan lain-lain tidak setuju. Memang negara ini negara ulama. Negara Republik Indonesia. Kalau sudah bersepatan internasional, ya jalankan apapun resikonya. Nah, begitu. Mengapa? Karena belum bisa bayar utang. Nanti kalau sudah kita bayar hutang Indonesia ini, maka jejak tumak nina. Disenggol, apa kamu nyenggol-nyenggol? Disindir, omongan apa itu? Tidak punya makna. Itu enak kalau sudah bisa bayar utang. Sekarang karena belum bisa bayar utang, ketemu ya begini. Nah, inilah masyarakat madani. Anak-anakku, kemarin saya diskusi dengan cucu kelas 4 SD. Saya panjang lebar sana kemari. Kemudian si cucu ini bercerita, Mbah, Al-Zaitun is just not pesantren only, but small city. Mbah, Al-Zaitun ini bukan sekedar pesantren, tapi kota yang small. Oh, kok bisa begitu? Semua yang modern ada di sini. Kehidupan kota itu ada toko, ada kesehatan, ada tempat olahraga, ada semua. Jadi bukan sekedar pesantren, pakai sekedar. Oh iya, karena apa Bang? Karena ini pesantren spirit but modern system. Oh gitu ya. Jadi ini bentuknya. Itu kelas 4 SD. Menguraikannya pakai bahasa yang dia sudah bisa. Kemudian yang ada di sini mestinya meningkatkan peradaban. Ada tambah lagi berperadaban. Kenapa? Karena orang kota. Orang kota itu satu, berpengetahuan, berdisiplin, beretos kerja tinggi, bergaul dengan smart, dan berpendidikan dengan baik, dan tinggal di fasilitas yang mencukupi untuk hidup modern. Kemudian berkomunikasi dengan kamu utama. Ini belum modernnya karena belum boleh bawa HP kan? Ya, besok lah kalau pulang. Kalau pulang silahkan. Mau pakai HP yang model tahun 3000 juga boleh. Namun ingat, HP itu sebentar lagi akan hilang. Nanti nggak pakai HP lagi, pakai kecil taruh di sini saja. Oh, sudah disuruh berhenti. Ya. Jadi yang nyuruh berhenti bukan pelajar ya. Ini kepala sekolah atau wakil ini? Wakil kepala sekolah sama dengan yang suruh tidak menerima undian FIFA gubernur. Nah, jadi ini wakil kepala alia menyuruh berhenti. Mengapa? Ngasih palu. Jadi untuk menutup ini, anak-anakku, jadilah manusia yang mahir, bukan setengah mahir ya.
Kalau hari ini kalian masih setengah mahir, tambahkan supaya menjadi mahir. Dan jadilah orang yang punya rasa bahagia. Mengapa? Karena punya ilmu, karena punya sehat, karena bisa makan dengan makanan yang dijaga, bisa mengatur tidur, bisa mengatur olahraga. Sudah rasa bahagia itu. Ada ilmu. Kemudian menjaga kesehatan. Kemudian menjaga makanan supaya sesuai dengan kesehatan. Kemudian menjaga tidur supaya cukup tidur. Kemudian apa lagi? Olahraga. Jadikan itu tren hidupmu supaya kamu bisa menyempurnakan mahirmu untuk masuk dalam dunia Indonesia, dunia Malaysia, dunia Singapura, dunia negaramu. Dan yang ke Indonesia, negaramu punya hutang 10.000 triliun. Dan kamu bertekad untuk membayarnya bersama-sama saya. Dan itulah menjadi bangsa yang bahagia. Jadi membangun daratan dan lautannya. Bagaimana? Mari kita ciptakan samudra mangunkan sana. Samudra dibuat emas. Ya paling tidak emas, mahat az-zaitun. Paling tidak emas, orang Jawa kan panggilannya mas. Kemudian masuk ke laut mencari ikan. Maka menjadi emas lagi. Membayar hutang. Berpikir untuk membayar hutang itu sebuah kehebatan bangsa. Jadi jangan jauh-jauh lah. Mikir ini, itu, cerita ini, itu. Kita cerita membayar hutang. Jangan disesali yang sudah dihutang kok. Oh kan bukan kita yang menghutang. Ya kan negara. Bukan negara, pemerintah. Lah iya. Pemerintah itu organisasi. Sama dan kita. Cuma dia didukung oleh tentara, oleh polisi. Kalau kita didukung apa? Siskamling. Di depan dijaga oleh nakam. Iya karena apa? Organisasi sipil, LSM. Kalau negara itu LSM juga, tapi plat merah. Kita suruh bayar pajak, dikejar-kejar. Sampai di Dirjen Pajak, dikorupsi. Anak-anakku saya cerita sedikit tentang pajak ini. Saya itu paling sedih kalau ditegur oleh pajak. Maka ada di sini Pak Muslih namanya itu. Kalau sudah datang ke Masihkho, waduh urusan pajak lagi nih gitu kan. Berapa yang harus dibayar? Enggak ini ada sedikit kekeliruan administrasi. Kebanyakan bayarnya tuh. Sudah bayar pajak segitu banyak pun jalan tidak diperbaiki. Kalau di New Zealand itu pemerintahnya suruh turun. Perdana Menterinya suruh turun, nggak mampu namanya. Nah ini jalan seumur mahat, nggak pernah diperbaiki. Nah kok nggak marah saya? Untuk apa marah? Ya sudah nikmati saja. Ingin bagus, di dalam dibaguskan. Jadi begitu Laut Cina Selatan kita lalui dengan gelombang, masuk di sini seperti di jalan Tamrin, kan gitu. Anak-anak belum merasakan jalan kan? Karena apa? Paling sepeda.
dan belum mencoba bersepeda di luar. Betapa hebatnya. Lah kalau saya 25 tahun di sini merasakan indahnya Laut Cina Selatan dan merasakan bagaimana jalan di Amerika, itulah di Al-Zaitun. Tuh, membangun begini saja bisa merubah dari Laut Cina Selatan menjadi jalan yang begitu nyaman. Apalagi bayar hutang, gampang bayar hutangnya. 5 tahun selesai, karena kita janji pada negara yang beri hutang 10 tahun, itu dipakai dulu untuk menata semua, untuk membuat generasi yang berilmu, sehat, cerdas, dan manusiawi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan paripurna. Bisa membayar hutang negara Indonesia. Diberi kesempatan memimpin atau tidak. Sama saja kita bayar hutang itu. Dan Irsyad Al-Murakkaz Al-Mubarmaj dinyatakan selesai dan anak-anakku semua lulus dengan baik. Ya, sudah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Syekh tidak bergeming 1 inci pun, tidak akan mundur, karena Syekh bertekad membangun pribadi yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Cita-cita Syekh tidak boleh diganggu oleh segelintir manusia yang tidak memahami jati dirinya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Robin Simanulang, nih orang terdekat dari Panji Gumilang. Pak Robin, ini sepengetahuan dari Pak Robin, hubungan ataupun komunikasi dari Panji Gumilang dengan pemuka lintas agama ini seperti apa, Pak? Ada tradisi yang menurut saya istimewa, tapi di sana itu sebuah tradisi, biasa-biasa saja. Oke, tradisi kalau apa? Ada event penting, khususnya 1 Muharram, itu pasti dihadiri oleh seluruh, akan diundang, itu tokoh-tokoh umat beragama dari berbagai agama. Itu sudah menjadi tradisi di sana. Di samping itu, Syekh Al-Zaitun ini kalau setiap Natal itu selalu mengirim kartu ucapan Natal kepada para kenalannya yang Kristiani atau kepada pendeta yang dia pun belum kenal tapi tahu alamatnya, itu dikirim kartu Natal. Dan itu ditulis dalam bahasa Arab juga. Jadi tidak menghilangkan identitasnya. Ya, ditulis gitu. Itu jadi tradisi menjalin hubungan dengan antar umat beragama itu tradisi yang baik di sana.
Tradisi yang baik. Lalu bagaimana kalau kita ngomong tradisi, ini juga soal konsep ya Pak Robin. Konsep yang kemudian sempat kita tahu juga Panji Gumilang ini seperti menantang pendeta atau pastor-pastor untuk beri santri Kristiani untuk ada di Al Zaitun. Betul begitu Pak Robin? Itu saya jelaskan ya. Iya, itu seperti apa? Itu tahun 2004. Itu tadi kartu Natal saling akhirnya seorang pendeta Rudi Tendean dari GPIB Koinonia di Jakarta Jatinegara itu, mengajak jemaatnya ke Al Zaitun. Sekitar 200-an orang. Untuk? Ya berkunjung lah. Oh. Karena ada kiai mengirimkan kartu Natal dengan seperti kunjungan balasan. Dengan atribut Islam sedemikian rupa, dan dia mau menghargai itu. Dia bikin surat, bisa kami datang, ya datang. Pada saat itu dia disambut. Ya. Pada saat itu Panji Gumilang ngobrol-ngobrol. Kalau ada santri Kristen di tempat ini, kami menunggu. Tapi kemudian dalam kata sambutannya, Syekh Panji Gumilang kemukakan. Tadi saya ngomong sama pendeta, saya bilang kalau ada santri Kristen di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini sudah ada masjid kecil dan akan kita bangun juga gereja kecil di tempat ini. Juga tempat-tempat ibadah yang lain, kuil dan sebagainya. Itu dia. Jadi tujuannya dari Pak Panji Gumilang, kalau Pak Robin melihatnya untuk apa mengundang santri Kristiani ada di Al Zaitun, yang mungkin kita tahu Al Zaitun ini kan pondok pesantren, suatu yayasan pendidikan berbasis agama. Ya, saya kira itulah dia ya, bahwa pondok pesantren ini modern. Dia bersemangat pesantren, bersistem modern. Ya. Jadi metode-metode pendidikan yang di sana itu diadopsi itu. Bukan hanya dari lembaga Islam. Bagaimana pendidikan yang baik di pendidikannya Katolik, Protestan, yang umum itu dibuat sedemikian rupa, ya dibuat menjadi suatu sistem di Al Zaitun. Kan? Dan memang di Indonesia masih aneh. Pendidikan Islam menerima murid non-Islam. Kalau di pendidikan yang dikelola oleh Kristen, itu sudah biasa. Dan mereka itu dididik bukan untuk dijadikan menjadi beragama Islam. Dia tetap dididik dalam agamanya. Jadi itu yang ingin dihadirkan oleh Panji Gumilang? Saya kira ya. Jadi bukan mau mendegradasi keislaman Al Zaitun kan? Sempat bertanya secara lebih mendalam tidak Pak Robin mengenai hal itu? Itu seperti tadi lah. Kalau saya jawab terlalu panjang. Dan toleransi di Al Zaitun itu bukan mendegradasi keyakinan pokok seseorang. Jadi toleransi itu adalah pelaksanaan dari akidahnya seseorang. Jadi toleransi tidak mendegradasi keyakinan seseorang. Jadi iman itu tidak bisa ditolerirkan. Iman tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditolerir. Itu dogma. Yang diyakini oleh penganutnya dan kebenarannya tidak diragukan. Baik. Saya teruskan. Iman tidak untuk ditolerirkan, ditoleransikan. Tetapi nilai-nilai kemanusiaan dalam nilai-nilai keimanan itu semestinya membuat kita menjadi manusia yang toleran. Baik.
Itu paling tidak cara pandang seorang Panji Gumilang yang kemudian dibagikan lewat Pak Robin Simanulang ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Robin Simanulang untuk waktunya. Kita juga jadi mengenal ya sosok dari seorang Panji Gumilang sambil sudah ditulis ya. Sambil kita baca lebih lanjut ya buku-buku ini. Sudah menulis beberapa buku tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo teman-teman dunia maya dan dunia nyata. Perkenalkan, aku Fajri Ramdan Al-Malik. Aku ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun angkatan 16 General seperti temanku tadi. Melihat dia membuat video seperti itu, saya jadi ingin juga membahas mengenai pengalaman saya selama menempuh pendidikan di Mahat Az-Zaitun ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu nih ke teman-teman. Az-Zaitun memiliki moto yang berbunyi Pusat Pendidikan, Pengembangan, Budaya, Toleransi, dan Perdamaian. Dalam moto tersebut, khususnya dalam kata toleransi dan perdamaian, itu ternyata tidak semudah ketika diucapkan. Berbicara toleransi dan perdamaian, itu bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan, bukan pula hal yang mudah. Sebagai contoh, di Indonesia yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kita memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang lainnya. Di antara keberagaman itu, kita akan sulit mewujudkan toleransi apabila masing-masing membicarakan perbedaan. Namun, akan mudah jika kita membicarakan persamaan. Contoh persamaan ini yang bisa mempersatukan kita adalah kemanusiaan. Membicarakan soal kemanusiaan, sebagai contoh adalah membahas persoalan pangan. Nah, bagaimana bila keberagaman tadi itu disatukan untuk membahas soal ketahanan pangan? Di Az-Zaitun, Az-Zaitun Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang, Master Pertanian, sudah melakukan hal tersebut dalam acara peringatan 1 Muharram atau biasa disebut peringatan 1 Syurok di Az-Zaitun. Dalam acara tersebut, Az-Zaitun mengundang tokoh-tokoh lintas agama untuk duduk bersama membahas mengenai hal-hal yang berkait dengan kemanusiaan tadi. Dan itu bukan sebatas acara seremonial biasa, karena acara tersebut terus berlanjut dari tahun ke tahun yang dilaksanakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Nama Rahmatan Lil Alamin ini bukan sekedar nama masjid. Nama Rahmatan Lil Alamin ini merupakan wujud dari cita-cita bagaimana menjadi rahmat bagi alam semesta. Sesuai dengan namanya, Rahmatan Lil Alamin ini tidak akan terwujud apabila tidak adanya toleransi dan perdamaian. Nah, itu contoh toleransi dan perdamaian di dunia nyata. Menurut saya, di dunia maya pun perlu adanya toleransi dan perdamaian. Contoh, ada kasus yang sedang viral di dunia maya. Ada orang yang saling hujat, ada orang yang saling tuding, ada yang merasa paling benar, dibuat panas. Menurut saya tidak semestinya seperti itu. Harusnya tuh adem-adem saja, seperti menghirup udara segar di Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun yang luas, hijau, bebas asap rokok. Apalagi walhamdulillahirabbil alamin, merdeka. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah menyaksikan dari awal ya bagaimana kita mendalami ya, kita melakukan uji emisi ya tentang Profesor Dr. Panji Gumilang. Kita sudah melihat bagaimana sikap beliau terhadap Pancasila, demokrasi, kemudian kondisi bangsa dan negara, dan bagaimana perspektif ya beliau untuk masa depan Indonesia, dan juga kita melihat bagaimana pandangannya terhadap kehidupan umat beragama dan toleransi di dalam kehidupan umat beragama di Indonesia, teman-teman. Dan bukan hanya beliau yang kita butuhkan untuk meyakinkan kita, tapi kita juga sudah menyaksikan testimoni atau kesaksian ya dari seseorang yang terdekat dengan beliau dan juga seorang mantan santri ya atau alumni dari santri di Az-Zaitun. So teman-teman,
Silahkan Anda menilai ya apa yang saya tayangkan ini, dan silakan berikan opini Anda yang terbaik di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, comment, and share video ini teman-teman, agar berita kebenaran terus tersebar ke seluruh bumi sehingga banyak orang dicerdaskan dan banyak orang mengenal kebenaran serta diselamatkan. Bersama saya Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.